Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang dirahmati Allah. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas kebaikan yang tidak terhingga yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Kebaikan yang tidak pernah berhenti, kebaikan yang datang silih berganti. Maka kita terus memuji Allah, terus mengucapkan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah kumpulkan kita di majelis ilmu untuk bersama-sama kita mengambil faedah dari kitab Al-Qaul As-Sadid Syarah Kitab Tauhid, yaitu syarah dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1376 Hijriyah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan majelis kita pada malam hari ini menjadi majelis yang diberkahi olehnya. Amin. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk bisa ikhlas, untuk bisa meluruskan niat semata-mata dalam rangka mencari ridhonya Allah, semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat. Dan juga kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke bab yang keempat berarti, atau kelima bab yang kelima pada malam hari ini. Setelah bab al-khauf minasyirki, setelah kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang bab takut kepada kesyirikan, maka muallif kitab tauhid itu membawakan bab berikutnya adalah babu ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah, mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Dan ini susunan yang sangat bagus. Setelah dimulai dengan bab-bab sebelumnya, kemudian dibawakan bab ini, yaitu bab ad-da'wah ila syahadati alla ilaha illallah. Dikatakan oleh penulis kitab Al-Qaul As-Sadid, kata beliau, wa hadha at-tartibul ladzi sana'ahu al-muallifu fi hadhihi al-abwab fi ghayatil munasabah. Urutan bab yang disebutkan oleh penulis kitab ini, maksudnya penulis kitab tauhid, urutan-urutannya itu sangat bagus, susunannya itu sangat tepat, sangat cocok. Fa innahu, kenapa? Karena
fa innahu dzakara fil abwab sabiqah wujuba at-tauhid wa fadlahu. Karena penulis kitab tauhid ini di bab sebelumnya, bab yang pertama itu menyebutkan tentang kewajiban tauhid. Ini bab yang pertama, temanya apa? Wajibnya tauhid. Kemudian wafadluhu, dan berikutnya bab tentang keutamaan tauhid. Kemudian bab berikutnya wal hassu alaihi wa ala takmilihi wa tahaqquq bihi zahiran wa batina. Bab berikutnya adalah ajakan untuk menyempurnakan tauhid, untuk merealisasikan tauhid dengan sempurna, baik zahir maupun batin. Wal khauf min diddihi. Setelah itu bab takut dari syirik. Dan ini bagian dan ini adalah perkara yang menunjukkan realisasi dari tauhid. Realisasi dari tauhid ya harus takut kepada syirik. Ya. Maka semakin orang itu akan merealisasikan tauhidnya, maka dia akan semakin takut terjatuh kepada kesyirikan. Nah, setelah bab takut dari syirik adalah bab ini. Bab mengajak kepada tauhid. Wa bidzalika yakmulul 'abdu nafsahu. Dengan bab-bab yang tadi disebutkan, seseorang telah memperbaiki dirinya dengan tauhid, mengetahui keutamaan tauhid, mengetahui keutamaan merealisasikan tauhid dengan sempurna, kemudian takut dari syirik. Dengan 4 perkara ini seorang telah menyempurnakan dirinya, telah memperbaiki dirinya. Ya, summa dzakara fi hadzal bab takmilahu li ghairihi. Kemudian disebutkan dalam bab ini memperbaiki selainnya. Jadi setelah memperbaiki diri, memperbaiki orang lain. Jadi enggak cukup kita hanya memperbaiki diri sendiri. Kita tahu dalam surat Al-Asr itu Allah bersumpah Allah bersumpah dengan masa wal asr untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan bahwa manusia itu rugi, jenis manusia itu rugi. Siapapun dia, kalau dia manusia, maka dia itu jenisnya adalah jenis yang rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi dari manusia? Yang tidak rugi adalah yang illalladzina amanu, beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Berarti sudah memperbaiki dirinya, ya apa tidak? Sudah selesai? Sudah enggak rugi lagi? Masih rugi. Bagaimana supaya tidak rugi? Watawasau bil haq, mengingatkan orang kepada al-haq, mengajak orang kepada al-haq. Watawasau bis sabr, dan saling berwasiat untuk sabar. Jadi enggak cukup memperbaiki sendiri, memperbaiki diri sendiri enggak cukup. Ya. Semakin seseorang itu beriman dan beramal soleh, dan semakin dia ikut andil dalam memperbaiki orang lain, maka semakin keluar dari kerugian. Kalau tidak rugi berarti untung. Semakin dia menuntut ilmu, memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain, semakin dia beruntung. Makanya di sini tidak cukup
seorang itu apa? Memperbaiki diri, ya, hingga dia juga memperbaiki orang lain. Setelah memperbaiki diri dengan apa? Dengan bertauhid. Setelah dia menjalankan kewajiban tauhid sebagai kewajiban yang paling besar. Itu apa? Apa itu tauhid, jemaah? Tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan itu artinya apa? Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Yang selain Allah gimana? Tidak diibadahi. Jadi tauhid itu memiliki 2 rukun. Masih ingat apa rukunnya? Tauhid itu kan makna dari la ilaha illallah. Apa rukunnya la ilaha illallah? La ilaha dan illallah. La ilaha itu nafi, meniadakan. Illallah itu isbat, menetapkan. Jadi harus meniadakan selain Allah semuanya, seluruhnya selain Allah dinafikan, tidak diibadahi. Selain Allah siapapun dia dinafikan. Diisbat yang ditetapkan hanya satu, yang dinafikan satu atau banyak? Yang dinafikan banyak, seluruhnya, tapi yang ditetapkan cuma satu, yaitu siapa? Allah. Itu namanya tauhid. Jadi enggak cukup orang beribadah kepada Allah terus dikatakan bertauhid, enggak cukup. Cukup apa tidak beribadah kepada Allah? Tidak cukup. Satu lagi, apa itu? Meninggalkan selain Allah. Kalau beribadah kepada Allah, ya. Beribadah kepada selain Allah juga, iya. Bertauhid apa tidak? Tidak. Kalau beribadah kepada Allah dilakukan, beribadah kepada selain Allah juga dilakukan, itu namanya belum bertauhid. Belum menjalankan kewajiban yang paling besar. Maka ini tauhid, ya. Paham ya tauhid? Keutamaannya apa? Keutamaannya dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Mungkin enggak masuk neraka orang bertauhid? Mungkin. Karena orang yang bertauhid juga mungkin terjatuh kepada dosa dan enggak taubat. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tidak taubat dari dosa, sehingga terancam dengan api neraka. Mungkin dia masuk neraka, tapi tidak akan selamanya. Selama dia di atas tauhid, seandainya masuk neraka, maka tidak selamanya. Tapi dan dijamin masuk surga. Ya. Apalagi kalau dia tauhidnya itu sempurna. Kalau tauhidnya sempurna sehingga tidak dikotori dengan syirik yang kecil, apalagi syirik besar. Syirik kecil saja enggak. Dia tidak kotori tauhidnya dengan syirik. Dia juga tidak kotori tauhidnya dengan amalan-amalan bid'ah. Dan dia tidak kotori tauhidnya dengan kemaksiatan. Bagaimana caranya itu? Supaya tidak dikotori dengan syirik. Ya, dengan senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku apa? Berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang aku telah ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku lalai, yang terjatuh kepadanya, karena tidak hati-hati. Maka kalau ini diucapkan, didoakan setiap hari, maka insya Allah bersih dari apa? Kesyirikan. Dan dia juga harus belajar tauhid
belajar apa itu syirik untuk dia jauhi. Dan doa ini sangat penting. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang sangat penting. Kemudian untuk tidak mengotori tauhid dari bid'ah, apa yang kita lakukan? Mengikuti Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan bahwa yang saya lakukan ini adalah mengikuti Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membersihkan tauhid dari maksiat. Gimana caranya? Apakah orang bisa selamat dari maksiat? Tidak bisa. Manusia pasti terjatuh pada dosa. Lah terus gimana membersihkan tauhidnya dari maksiat? Taubat. Dengan taubat. Ketika kita tahu berbuat kesalahan, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya merealisasikan tauhid dengan sempurna. Lebih besar keutamaannya dari orang yang bertauhid yang pertama. Kalau yang bertauhid yang pertama tadi apa? Dijamin masuk surga, tapi masih mungkin terancam dengan neraka meskipun tidak selamanya. Tapi yang mewujudkan tauhid dengan sempurna, dia itu akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya. Dan berikutnya, orang yang merealisasikan tauhid ini, dia harus takut kepada syirik, selalu ada takut dalam hatinya kepada syirik, dan dia juga harus mengajak orang kepada tauhid. Ya. Mengajak orang kepada tauhid. Maka dikatakan dalam kitab ini, summa dzakara fi hadzal bab takmilahu li ghairihi. Kemudian penulis menyebutkan dalam bab ini bagaimana seseorang setelah memperbaiki dirinya, dia juga memperbaiki selainnya. Bidakwah, dengan berdakwah, ila syahadati alla ilaha illallah, yaitu dengan mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Dan ini ajakannya para rasul. Mulia apa tidak mengajak pada tauhid ini? Mulia. Ini pekerjaannya orang yang paling istimewa, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Seluruh para rasul mengajak kepada tauhid. Seluruh para rasul tanpa terkecuali. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Gimana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam pada bab pertama, ya, pada bab tentang tauhid, wa ma ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Gimana ayatnya? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl kalau tidak salah itu, ayat 36. Walaqad ba'asna, dan sungguh telah kami utus seluruh para rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin, pada setiap umat telah kami utus rasul. Pada setiap umat telah kami utus rasul. Dari rasul yang pertama hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajak oleh para rasul? Ani a'budullaha wajtanibut taghut. Mereka semuanya mengajak agar manusia beribadah kepada Allah. Cukup apa tidak? Mengajak beribadah kepada Allah? Tidak cukup. Ditambah satu lagi apa tadi? Meninggalkan selain Allah. Ani a'budullah wajtanibut taghut. Agar manusia itu beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Ini namanya tauhid. Dan ini ajakannya seluruh para rasul.
Ya, seluruh para rasul mengajak seperti itu. Dan ini yang pertama kali disampaikan ke telinga umatnya. Ya. Yang pertama kali disampaikan ke telinga umatnya adalah la ilaha illallah. Ya. Dengan permasalahan-permasalahan yang banyak di masa mereka. Jadi di masa para rasul dahulu, ya, permasalahan yang ada itu bukan hanya masalah apa? Masalah akidah, ya. Juga ada masalah-masalah terkait dengan apa? Kerusuhan-kerusuhan, ya, politik, ya. Di masa tersebut ada masalah apa lagi? Ekonomi, ada enggak? Ada masalah ekonomi enggak di masa dahulu? Ada. Maksudnya ekonomi tidak baik, ya. Keamanan juga tidak baik. Apalagi jemaah? Jadi banyak masalah, tapi mereka semuanya menganggap masalah, ya, syirik atau masalah beribadah kepada selain Allah itu menjadi masalah yang paling apa? Paling besar yang harus segera diperbaiki dibanding masalah-masalah yang lainnya. Ya. Masalah-masalah yang lainnya apa? Ada apa tidak? Ada. Tapi mereka para rasul mengetahui, dan itu adalah wahyu dari Allah, bahwa untuk memperbaiki keadaan maka harus dimulai dengan memperbaiki apa? Tauhidnya. Jadi ibarat rumah, tauhid itu apanya? Ibarat rumah, tauhid itu adalah pondasi. Gitu. Kan Islam itu digambarkan sebagai rumah, sebagai bangunan, sebagai istana. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 apa? 5 rukun, 5 penopang. Rukun yang pertama apa? Syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini pondasinya. Jadi kalau ada orang kok belum menjalankan la ilaha illallah, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun akhlaknya baik, tapi masih berbuat syirik, bagaimana? Ya tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Sholatnya tidak ada artinya. Ini ibarat bangunan tapi tidak ada pondasinya. Ya akan roboh. Bangunan itu akan roboh. Maka demikianlah mereka para rasul, ya, semua ajakannya sama. Dimulai dengan mengajak kepada tauhid. Ya. Tentu saja bukan hanya kepada tauhid, ya. Bukan hanya kepada tauhid, tapi tauhid itu yang paling utama. Artinya kalau tanpa tauhid yang lainnya enggak ada manfaatnya. Tidak ada artinya. Tapi tauhid tanpa yang lainnya masih bermanfaat. Paham tidak, jemaah? Tauhid tanpa yang lainnya masih bermanfaat. Makanya ada hadis namanya hadis bitokoh. Hadis bitokoh itu apa? Ada seorang yang meninggal dunia, nanti pada hari kiamat ditampakkan di hari kiamat dan ditampakkan apanya? Catatan amalannya. Akan diperlihatkan kepada dia catatan amalannya, dan ada 99 catatan sepanjang mata memandang. Semuanya jelek. Semuanya amalan jelek. Kemudian Allah mengatakan pada orang tersebut bahwa pada hari ini tidak ada yang
dizolimi, kamu masih punya kebaikan. Kebaikannya banyak apa tidak? Kebaikannya cuma satu, ditulis dalam catatan kecil, maka disebut dengan bitokoh. Ternyata kebaikan yang satu itu apa? Kebaikan yang satu itu adalah tauhid. Ya, persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Cuma satu kebaikannya, yaitu tauhid. Kemudian ditimbang. Yang jelek tadi, yang banyak sepanjang mata memandang itu catatannya jelek semuanya. 99 itu ditaruh di anak timbangan, dan yang catatan kecil ditaruh di anak timbangan yang satunya. Ternyata lebih berat mana? Lebih berat la ilaha illallah, lebih berat tauhid. Lihat, meskipun tidak ada yang lainnya, tapi bermanfaat. Nah, ini tentunya orang yang kira-kira bagaimana? Orang bisa seperti itu gimana kira-kira? Kok kebaikannya cuma satu? Apa berarti tidak mengajak, tidak penting yang lainnya? Semuanya penting. Loh kok cuma satu? Ya mungkin dia orang yang baru masuk Islam dan belum sempat sholat, belum sempat ibadah yang lainnya, meninggal. Sehingga yang dibawa hanya apa? Hanya la ilaha illallah. Tapi bermanfaat. Bagaimana kalau dia membawa juga sholat? Bagaimana dia juga membawa puasa Ramadan? Bagaimana dia juga membawa zakat? Bagaimana dia juga membawa haji? Bagaimana dia juga membawa umrah? Kira-kira bagaimana jamaah? Tentu semakin apa? Berat timbangan kebaikannya. Tapi yang jadi masalah, orang membawa sholat, membawa zakat, membawa puasa, membawa haji, membawa umroh, membawa sodakoh, membawa baca Quran, tapi tidak membawa tauhid. Dia berbuat syirik, sehingga sholatnya, ibadah puasanya, zakatnya, yang lainnya dikotori oleh syirik. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bermanfaat dari seluruh ibadahnya. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan hancurlah seluruh amalanmu. Maka tauhid sendirian bermanfaat, tapi kalau yang lainnya tanpa tauhid tidak bermanfaat. Oleh karena itu, tauhid menjadi yang paling utama. Tauhid menjadi yang paling pertama. Ketika seseorang tidak memperhatikan tauhid dan mengajak kepada yang lainnya, tapi tidak mengajak kepada tauhid dengan alasan supaya apa? Supaya kaum muslimin bersatu misalnya. Yang penting muslim lah akidahnya, tidak usah saling menyalahkan akidahnya, tidak usah saling yang penting apa namanya? Semuanya di atas Islam supaya bersatu, meskipun akidahnya berbeda, meskipun berbuat syirik jangan disalahkan. Ya. Maka yang seperti ini tidak mungkin akan terjadi persatuan. Tidak mungkin, tidak akan mungkin terjadi persatuan di antara kaum muslimin kecuali mereka harus di atas akidah yang sama. Kecuali harus tauhid menjadi pondasi dari amalan-amalan ibadah mereka. Ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dakwah kepada tauhid ya menjadi perkara yang sangat penting. Makanya disebutkan di dalam kitab ini apa? Tadi dikatakan fakama anna 'alal 'abd ya an yaquma bi tauhidillah fa alaihi an yad'u wal ibad ila Allah billati hiya ahsan. Sebagaimana seseorang itu harus bertauhid, harus mewujudkan tauhid pada dirinya, dia juga harus mengajak orang lain untuk apa? Untuk bertauhid.
mengajak orang lain untuk bertauhid dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang benar. Nah, wa kullu man ihtada ala yadayhi falahu mislu ujurihim. Dan setiap orang yang diberi hidayah oleh Allah atas sebab dia, atas perannya dia, kemudian orang itu mendapatkan hidayah, maka bagi dia pahala. Bagi dia pahala orang yang mendapatkan hidayah tersebut tanpa min ghairi an yanqus, ya, min ujurihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Mengajak orang bertauhid, ya, maka dia mendapatkan pahala, ya. Pahala orang yang bertauhid tadi, pahalanya besar sekali. Tadi apa? Seandainya langit dan bumi ditaruh di anak timbangan dan tauhid ditaruh di anak timbangan yang satunya, lebih berat mana? Lebih berat tauhid. Mengajak kepada tauhid pahalanya sangat besar, ya. Dia akan mendapatkan pahala orang yang bertauhid tadi, kalau dia menjadi orang yang mengajak kepada tauhid. Lalu bagaimana kalau ajakannya nggak diterima? Bagaimana kalau ajakannya nggak diterima jamaah? Dapat pahala apa tidak? Dapat. Rasul saja ada yang ajakannya nggak diterima, ada nggak? Ada Rasul yang apa? Yang pengikutnya cuma satu. Kira-kira salah enggak itu Rasulnya itu? Mungkin gara-gara mengajak pada tauhid, jadi yang ikut cuma satu. Berarti salah, begitu apa tidak? Tidak. Memang hidayah itu hanya Allah yang apa? Yang menentukan. Hidayah taufik itu hanya milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Allah mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Enggak bisa. Nabi Muhammad SAW enggak bisa memberikan hidayah, taufik enggak bisa. Jadi kalau mengajak kepada tauhid, ya, kemudian tidak diterima, ya, mengajak kepada tauhid kemudian tidak ada yang mau, ya tetap dapat pahala dan tidak salah dakwahnya, enggak salah, karena dia telah mengikuti jalannya para rasul, ya. Dan dia tetap mendapatkan pahala yang besar, meskipun tidak ada yang mengikuti. Dan jangan kemudian, wah berarti ajakan saya memulai pada tauhid berarti ajakan yang salah, atau ini adalah berdakwah yang salah. Tidak, ya. Karena dakwah itu bukan sekedar mendapatkan pengikut yang banyak atau akan diterima oleh semua orang, tidak. Dakwah itu mengajak orang dan diserahkan kepada Allah. Masalah apa? Masalah hidayah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini perkara yang penting. Wa 'alal 'alim min bayani dzalik wa da'wah wal irsyad wal hidayah a'zam, ya. Nah, atau sebelumnya, wa idza kanatid da'wa ila Allah wa ila syahadati alla ilaha illallah fardhan 'ala kulli ahad, kana al wajib 'ala kulli ahad bihasbi maqdurihi. Kalau mengajak kepada Allah dan mengajak kepada tauhid adalah wajib, perkara yang wajib, ya, maka wajib untuk dilakukan sesuai kemampuannya. Jadi masing-masing kita harus ikut andil, meskipun tidak harus dengan lesan, tapi biasa dengan dengan ajakan, ayo ngaji, gitu. Ini namanya dakwah. Atau ikut nyebarkan, ini dakwah tauhid, sebarkan. Ada tulisan, sebarkan. Ada suara, audio, mengajak kepada tauhid, sebarkan. Itu namanya mengajak kepada tauhid, ikut andil dalam mengajak kepada tauhid sebagai tugas yang paling mulia
yang itu menjadi tugasnya seluruh para rasul, ajakan seluruh para rasul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah Isya ya? Atau belum? Berapa? 7. Oh, masih lama. Baik. Ini belum selesai. Ya, fa'alal alim ya, min bayani dzalik wa da'wah wal irsyad. Wal hidayah a'dham mimma ala ghairihi mimman laysa bi'alim. Wa 'alal qadir bi badanihi wa yadihi aw malihi aw jahihi. Nah, wa qawlihi a'dham mimma ala man laysat lahu tilkal qudrah. Bagi orang yang alim, yang punya ilmu, ya mengajaknya dengan ilmunya. Diajak dengan ilmunya, menjelaskan apa itu tauhid, ya, apa keutamaan tauhid, sebutkan ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah. Apa maksudnya beribadah? Maksudnya adalah bertauhid. Kenapa? Karena tidak ada ibadah tanpa tauhid. Jadi maksud dari beribadah adalah beribadah yang dibangun di atas tauhid. Karena kalau beribadah tapi tidak dengan tauhid, ibadahnya sia-sia. Ya. Kalau tidak dibangun di atas tauhid, sehingga orang itu masih melakukan kesyirikan, ibadah sebanyak apapun tidak ada artinya. Ini yang punya ilmu, jelaskan. Dengan ilmunya, membawakan dalil, ayat, hadis, begitu. Dan yang tidak punya ilmu, tapi dia punya kemampuan dengan badannya, dengan tangannya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, maka apa? Dia melakukan sesuai dengan apa? Kemampuannya. Fattaqullah mastata'tum, semuanya bertakwa sesuai kemampuannya. Semuanya ikut andil dalam mengajak kepada tauhid, dalam memperbaiki masyarakat supaya menjadi masyarakat yang bertauhid. Bahwa ini adalah kebaikan, ini adalah satu kebutuhan yang besar. Permasalahan yang pertama, yang paling besar yang harus diselesaikan sebelum yang lainnya. Permasalahan banyak di masyarakat, tapi masalah tauhid ini masalah yang paling pertama, masalah yang paling utama yang harus segera diperbaiki. Wa rahimallah man a'ana 'alad din walau bisyatri kalimah. Maka semoga Allah merahmati orang yang membantu dalam memperjuangkan agama ini meskipun hanya dengan kalimat, satu kalimat saja. Ya, wa innamal halak fi tarki ma yaqdir alaihi al-'abd min ad-da'wah ila hadzal din. Hanyalah kebinasaan, ya. Sungguh akan terjadi kebinasaan bagi orang yang apa? Yang mampu tapi tidak melakukannya. Dia tidak mau melakukannya. Artinya dia tidak mau peduli dengan mengajak orang. Dia tidak ada peduli untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain. Ya, maka ini yang membuat dia akan menjadi orang rugi. Dan yang terakhir, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping beliau sendiri yang berdakwah mengajak kepada tauhid, beliau juga ketika mengutus sahabatnya untuk berdakwah, beliau juga memerintahkan sahabatnya untuk apa? Memulai dakwahnya dengan tauhid. Ya. Sebagaimana ketika beliau mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal ke Yaman. Nabi pernah mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal ke Yaman. Dan Nabi berpesan kepada sahabat Mu'adz bahwa engkau akan mendatangi orang-orang ahlul kitab. Engkau akan mendatangi orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang sudah turun kepada mereka kitab. Sudah turun kepada mereka Taurat. Sudah turun kepada mereka Injil. Apa yang engkau sampaikan kepada mereka? Yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka, ya Mu'adz, adalah engkau mengajak kepada tauhid. Engkau mengajak kepada tauhid.
Ini yang paling utama. Tapi cukup apa tidak tauhid? Ya enggak cukup. Setelah itu apa? Jika mereka sudah bertauhid, mentaati engkau, mengikuti ajakanmu bertauhid, ajarilah kepada mereka salat. Ajari salat. Kalau mereka sudah ngerti salat dan mereka menjalankan salat, mengikuti ajakan untuk salat, maka ajaklah mereka untuk mengeluarkan zakat. Zakat kewajiban yang paling besar setelah salat. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mengutus sahabatnya dalam berdakwah. Yang pertama adalah tauhid. Baru setelah itu baru yang lainnya. Yang lainnya dibangun di atas tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa memperbaiki diri kita dan kemudian memperbaiki orang lain. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.